Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Selamat datang di modul pengorganisasian pembelajaran tahap berkembang. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun pengorganisasian pembelajaran di tingkat satuan PAUD untuk tahap berkembang. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari simak cuplikan singkat Pak Narto selaku Kepala Satuan PAUD Al-Barkah berikut ini. Karena PAUD di Al-Barkah berada di tahap berkembang, berarti kita bisa memodifikasi pembelajaran dengan melihat contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah disediakan pemerintah saja, tanpa perlu melakukan analisis dan refleksi karakteristik satuan PAUD saya. PAUD ini kan dekat dengan alam. Sepertinya, anak-anak akan senang jika pembelajaran dilakukan dengan mengambil tema yang berkaitan dengan alam. Ibu dan Bapak, jika saat ini sedang berada pada tahap berkembang, maka artinya kita tetap bisa untuk melakukan modifikasi pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan kita. Lakukanlah modifikasi tanpa melalui proses analisis maupun refleksi terhadap kondisi dan situasi satuan pendidikan. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan sederhana antara kondisi dan situasi satuan pendidikan dengan contoh yang terdapat di dalam dokumen atau berdasarkan inspirasi yang diperoleh saat membaca contoh dokumen. Apa saja sih yang diorganisasikan? Yuk ingat kembali akan struktur kurikulum di PAUD yang meliputi 1. Intrakurikuler 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler jika ada. Ibu dan Bapak, masih ingat tidak ragam pendekatan pembelajaran yang sudah kita simak pada video sebelumnya? Pada tahap berkembang, Ibu dan Bapak disarankan untuk memilih satu pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan tematik. Meskipun pendekatan tematik yang disarankan, Satuan PAUD Ibu dan Bapak di tahap berkembang ini juga boleh mulai mencoba menyusun muatan pembelajaran dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan terintegrasi. Selanjutnya, mari kita bahas contoh-contoh modifikasi yang dapat dilakukan oleh PAUD terhadap struktur kurikulum. Pertama, intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler di PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Kegiatan intrakurikuler harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Pada intrakurikuler, kita dapat memodifikasi komponen rencana pembelajaran seperti instrumen asesmen, kegiatan, tujuan pembelajaran, atau seperti PAUD kami akan memodifikasi tema pembelajaran. Tema pembelajaran dari dokumen pemerintah berkaitan dengan kehidupan di kota industri. Hal ini tidak cocok dengan situasi PAUD Al-Barkah yang tidak berlokasi di kawasan kota. Karena PAUD ini dekat sekali dengan alam, maka tema yang dapat diambil tentu saja berkaitan dengan alam. Selanjutnya, PAUD Al-Barkah biasanya hanya menggunakan tema sebagai dasar menentukan jenis kegiatan dan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sepertinya, modifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan terlebih dahulu beberapa topik yang mengarah pada satu ide besar. Kemudian diintegrasikan seperti ini ya. Ibu dan Bapak, menarik sekali ya ide Pak Narto. Mari kita lanjutkan pembahasan ke struktur kurikulum yang kedua, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk simak bagaimana Pak Narto melakukan modifikasi. Wah, satuan PAUD berikut memilih dua tema proyek ya. Sepertinya karena PAUD Al-Barkah belum pernah melakukan proyek sebelumnya, maka sebaiknya kita memilih satu tema proyek saja. Nah, karena lingkungan kita dekat dengan alam, tema yang cocok sekali untuk dipilih adalah Aku Sayang Bumi. Oh, ternyata pelaksanaan proyek dapat dilakukan sembari merayakan Hari-Hari Besar Nasional ya. Karena tema yang dipilih adalah Aku Sayang Bumi, maka kita bisa melakukan proyek yang berkaitan dengan perayaan Hari Bumi. Baiklah, ini akan menjadi proyek yang sangat menarik. Oh iya, saya ingat, di proyek profil ini, kita juga bisa menyesuaikan waktu pelaksanaan, aktivitas, dimensi, dan sub-elemen juga teknik asesmennya ya. Kita tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan satuan PAUD. Seru sekali ya, PAUD Al-Barkah telah dalam melakukan modifikasi. Tapi kita masih akan membahas struktur kurikulum yang ketiga, yaitu ekstrakurikuler.
Untuk PAUD, ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan dan bersifat opsional. Contoh, modifikasi yang dapat dilakukan adalah mengadakan ekstrakurikuler baru atau menambah jenisnya. Ekstrakurikuler ini tidak wajib ya, dan dilakukan di luar jam pembelajaran intrakurikuler. Jika sumber daya belum tersedia, satuan PAUD dapat berfokus pada intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila saja. Ibu dan Bapak, sekian pemaparan mengenai pengorganisasian pembelajaran yang dapat dilakukan satuan PAUD pada tahap berkembang. Ibu dan Bapak dapat melihat inspirasi mengenai contoh-contoh modifikasi lainnya di platform Merdeka Mengajar ataupun kanal pemerintah lainnya sebagai sumber inspirasi. Selamat menerapkan dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.